got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bu Lili Mufliha SIB PMIP selaku dosen tata kelola dan keuangan. Di sini saya akan membahas tentang inflasi dan pertumbuhan ekonomi era COVID-19 di Australia. Di sini saya akan memperkenalkan lebih dahulu saya dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ridho Pratama dengan NPM 2256021023. Rekan-rekan saya Naika Yazid Al-Fajri dengan NPM 2256021027 dan juga Fikri Ibnu Mubarak dengan NPM 2256021005. Selanjutnya di sini ada beberapa subbab. Yang subbab pertama dan kedua akan dibacakan oleh Nayaka, subbab ketiga akan dibacakan oleh Fikri, dan yang keempat akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama ada perekonomian di Australia. Australia mengalami perubahan arah ekonomi sejak terjadi reformasi ekonomi yang dimulai pada kisaran dekade 1970. Reformasi tersebut dimulai pada masa kepemimpinan Gough Whitlam. Akan tetapi banyak ahli yang mengatakan bahwa reformasi ekonomi yang sesungguhnya barulah terjadi di masa kepemimpinan Bob Hawke. Hal tersebut dikarenakan pada masa Bob Hawke, pemerintah benar-benar melakukan banyak perubahan. Bob Hawke terpilih sebagai Perdana Menteri Australia pada 11 Maret 1983 sebagai suksesor Malcolm Fraser. Masa kepemimpinannya berakhir pada 20 Desember 1991 dan digantikan oleh Paul Keating hingga 11 Maret 1996, yang sebelumnya menjabat sebagai bendahara negara. Perekonomian di Australia yang dilansir pada Lanskap Ekonomi Global ditandai dengan lonjakan inflasi dan biaya hidup pada tahun 2022. Inflasi melampaui 7% pada kuartal September 2022 dengan rata-rata perkiraan 6-4% untuk tahun kalender 2022. Inflasi yang mendasari yang cenderung menjadi fokus Reserve Bank of Australia atau RBA diperkirakan rata-rata 4-4,8% pada tahun 2022, jauh di atas target inflasi RBA sebesar 2-3%. Yang kedua ada pertumbuhan ekonomi Australia. Dilihat dari Domestic Final Demand dan Gross Domestic Product, pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan menguat secara signifikan pada tahun 2021 sampai 2022 setelah pembuatan nol selama tahun 2019 sampai 2020 yang berpusat pada COVID-19 dan penguncian lebih lanjut selama tahun fiskal 2020 sampai 2021. Pertumbuhan output sekitar 3,7% pada 2021 sampai 2022, naik dari 2,2% pada tahun fiskal sebelumnya, dan pertumbuhan 0,1% tercatat selama 2019 sampai 2020. Pertumbuhannya relatif lemah pada paruh pertama tahun 2020 sampai 2021, merupakan faktor utama dalam pertumbuhan akhir tahun PDB yang lebih kuat tercatat untuk paruh pertama tahun 2021 sampai 2022 dengan pertumbuhan tahunan rata-rata turun dari 4,4% pada paruh pertama tahun 2021 sampai 2022 menjadi 3,0% di bagian kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fikri. Inflasi dan biaya hidup di Australia. Lonjakan inflasi menjadi berita utama pada tahun 2022 dengan inflasi headline domestik tahunan lebih 7% pada kuartal September. Sejak Desember 2021, inflasi turun triwulan telah menembus 1%, mengakibatkan inflasi tahunan meningkat dari 3,5% pada Desember 2021 menjadi lebih dari 7% pada akhir 2022. Meningkatnya inflasi mencerminkan faktor global dan domestik. Secara global, perang di Ukraina berdampak signifikan terhadap harga minyak dan gas. Beberapa inflasi yang berasal dari perang di Ukraina disebabkan kendala pasokan tambahan. Sebagai besar dari inflasi yang dihasilkan juga kemungkinan berasal dari ketidakpastian ekonomi tambahan yang dihasilkan oleh perang. Naiknya harga minyak dan gas menunjukkan dampak langsung dan tidak langsung terhadap inflasi. Secara langsung melalui harga bahan bakar dan secara tidak langsung melalui biaya input seperti pengiriman dan transportasi barang perantara dan barang jadi. Faktor domestik termasuk dampak harga dari
tumpukan konstruksi terkait COVID-19 yang mengakibatkan biaya rumah dan perbaikan rumah yang lebih tinggi, dan kendala sisi pasokan yang pasar energi Australia yang menyebabkan perdebatan tentang kebijakan seperti pembatasan ekspor gas, perubahan pada kebijakan reversi gas, dan tambahan cadangan bahan bakar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rido. Oke, poin terakhir tentang kebijakan fiskal dan moneter di Australia. Sebelum COVID-19, inflasi tetap berada di bawah target RBA 2-3%. Dari 2015 hingga 2019, inflasi tahunan rata-rata 1,6%. Tingkat pelonggaran Dewan Bank Cadangan dan menyerukan upaya yang lebih tinggi dalam upaya mencerminkan ekonomi domestik. Pergeseran inflasi yang dimulai pada tahun 2021 sebagian besar tidak terduga. Misalnya RBA memperkenalkan target 0,25% pada obligasi pemerintah 3 tahun pada awal 2020. Target ini diulang beberapa kali sebelum diturunkan lebih lanjut menjadi 0,1% pada November 2020. Target tersebut menyiratkan keyakinan bahwa inflasi akan tetap rendah sampai setidaknya 2024. Pada November 2021, target imbal hasil dihentikan. Tidak tepatan waktu, tekanan inflasi juga berkontribusi terhadap inflasi saat ini. Meskipun besaran kontribusinya belum jelas, dalam hal ini tertanamnya keyakinan tentang suku bunga yang lebih rendah untuk jangka waktu yang lebih lama. Mendorong pinjaman dan investasi tambahan memberikan tekanan tambahan pada inflasi. Menanggapi kritik tentang panduan ke depan, RBA mengakui bahwa panduan yang ke depannya baik dalam hal persyaratan untuk penaikan suku bunga tunai dan waktu yang diharapkan tidak dipahami dengan baik, terutama seiring berjalannya waktu RBA 2022. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.